Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan anugerah-Mu, kasih setia-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami naikkan setiap pokok-pokok doa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau yang menyertai bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin beserta jajaran, dari yang tertinggi hingga terendah. Kau yang memberkati mereka, Kau berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga Indonesia kami katakan adalah negara Shalom, negara yang penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk tanah, air, dan udara. Engkau yang memberkati setiap apa yang kami makan, kami minum di negara tercinta kami ini Tuhan. Kami minta berkat-Mu tercurah atas bangsa kami. Kami minta pemulihan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami tidak izinkan sesuatu yang jahat terjadi bagi bangsa kami. Biar kami minta hanya ada api-Mu. Kami minta hanya ada Roh Kudus-Mu yang ada di dalam negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta keempat wakil yang Engkau yang mengurapi, Engkau yang berikan hikmat, marifat. Kami minta Tuhan Yesus, Engkau yang terus menuntun Pak Niko dimanapun berada. Setelah pelayanan-pelayanan, kami percaya bahwa semua kemah-kemah Engkau perluas Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala CK5, Bapak Timotius Hardono ya Tuhan Yesus. Kau yang urapi setiap pelayanan Pak Tim, lebih lagi ya Tuhan dengan penuh urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendengar setiap orang bertobat, setiap orang percaya kepadamu ya Bapa. Juga kami berdoa untuk Pak Sigit sebagai gembala GBI Kemang. Engkau urapi Pak Sigit dimanapun berada, Engkau berikan hikmat, marifat-Mu, sehingga apa yang diperkatakan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati Bu Maria sebagai penopang, Kau berkati ketiga anaknya, Kau berkati Mami, sehingga kami percaya bahwa keluarga gembala kami diberkati Tuhan, sehingga turun kemuliaan Tuhan atasnya. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam setiap pergumulannya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang dalam masalah Engkau berikan jalan keluar. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau yang bertata di dalam segala kehidupan kami. Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan kami, dan kami percaya bahwa hidup kami dipulihkan Tuhan. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kau berkati juga program gereja kami. Ada sekolah talenta, Kau berkati Yayasan Roti Dua Ikan Tuhan Yesus. Kau berkati guru-guru kepala sekolah dari SD PAUD hingga anak kebutuhan khusus. Kami percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan. Di dalamnya ada rencana-Mu yang khusus untuk sekolah talenta ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya setiap murid menjadi murid yang pintar, menjadi murid yang takut akan Tuhan. Kau berkati guru-guru dengan kesatuan hati. Kau berkati roh dengan takut akan Tuhan, sehingga mendidik anak peserta didik di talenta menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk memuji, menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kau hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang saudara ikutin program ini, yuk sama-sama siapkan diri untuk diberkati dengan hadirat Tuhan. Kita turun kepala sebelum mulai ibadah ini. Kita berdoa, satu hati berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh kembali diberkati dengan hadirat-Mu lewat pujian penyembahan yang kami akan lakukan. Dan sungguh hadirat-Mu datang memberkati kami semua. Semua yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, diberkati Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama katakan amin. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar
berkat-Mu Tuhan, haleluya. Kiralah batas syarala barala batas syarabu, haleluya. Kiralah batas syarala barala batas syarala barala syuri batas syarala barala batas syarabu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Tuhan. Syira batas syarabu, syuri barala batas syarala barala batas syarala barala 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 barala. Kiralah barala syarala barala 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 barala. Haleluya. Haleluya. Sembah bagimu Tuhan. Mari yang di rumah angkat tanganmu juga sembah Tuhan. Kami menyembahmu Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Rabatasara barabara barabara batasara. Rabatasara siapapun kami yang mengikuti program ini, kami merindukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan lewat ibadah yang kami lakukan, sungguh kami mendapatkan perkenan daripada Tuhan. Tuhan disenangkan dan kami sungguh menyenangkan Tuhan. Kami siap terus bersuka cita. Tuhan bersama dengan kami, bersemayam di atas pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama yang siap puji Tuhan katakan amin. Haleluya. Curahkan kebangkitan yang besar. Ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan.
Walau di rumah tetap semangat supaya Amin. sungguh hadirat Tuhan dirasakan juga di rumah-rumah. Amin. Surga di rumah-rumah, di gunung-gunung, di jalan-jalan tadi ada tarian. Kalau perlu dorong kanan kirinya, dorong saja. Sungguh kita belum bisa merasakan kuasa Tuhan Amin. dinyatakan di ibadah kita hari sekarang ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaahku, rindu hadiratmu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Haleluya. Syara bara bara bata syara bara bara Yesus. Wa mancing baik Yesus. Haleluya, haleluya. Yara bata syara bara 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 Yesus. Haleluya. Ikara bata syara bara bata syara bara 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 bara. Pura bata syara bara 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 bara. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirman, berbicara bagi kami semua. Dan kami boleh mengikutinya, kami bisa melakukannya dan berkenan kepadamu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bertemu dalam ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Kami masih boleh bertemu melalui ibadah online untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus memimpin hamba-Mu, memimpin setiap umat-Mu. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami boleh belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Mujizat Baptisan Roh Kudus. Yang pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pentakosta atau sering salah dieja menjadi Pantekosta dari bahasa Yunani kuno Pentekaste yang berarti ke-50 adalah hari raya umat Kristiani di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid di Yerusalem 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus akan turun kepada murid-murid ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dan menanti-nantikan itu di Yerusalem. Apa tujuan Roh Kudus diberikan untuk murid-muridnya? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dalam kitab Roma dikatakan semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tugasnya Roh Kudus di dalam hidup kita adalah menginsafkan kita akan dosa. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi tujuan Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya yang pertama adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Tugas utama Roh Kudus yang berhubungan dengan pemberitaan Injil ialah menginsafkan yang berarti menyingkapkan. Membuktikan ketidakbenaran dan meyakinkan. Itulah tugas Roh Kudus di dalam kehidupan murid-murid Yesus, juga di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan kita bekerja dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu dosa. Roh Kudus akan menyatakan dosa dan membangkitkan kesadaran akan kesalahan dan perlunya pengampunan dosa. Jadi yang menyadarkan kita akan dosa itu Roh Kudus. Makanya saya sangat yakin ketika orang mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Bapa, itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang tersebut. Nah itulah gunanya kenapa Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Yesus. Pelayanan Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa dan itu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Pelayanan Roh Kudus menginsapkan dosa bekerja di dalam aspek yang kedua, kebenaran. Roh Kudus menginsapkan orang bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah bangkit dari antara orang mati dan dimuliakan oleh Allah Bapa dan dia Tuhan di atas segala sesuatu. Kebenaran ini adalah kebenaran yang bisa diterima ketika Roh Kudus bekerja dalam hati seseorang. Saya sangat yakin ketika orang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus sedang bekerja dalam hati seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita merayakan Pentakosta dan itu mengingatkan kita akan karya Roh Kudus. Aspek apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam menginsapkan dunia akan dosa? Yang berikutnya adalah tentang penghakiman. Roh Kudus juga menginsapkan orang bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Iblis sudah dikalahkan. Tapi sampai saat ini iblis masih bekerja. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis sudah dikalahkan. Jadi seharusnya orang Kristen yang menerima pengurapan Roh Kudus adalah orang-orang Kristen yang menang akan kuasa dari si jahat. Kuasa dari iblis.
Tidak ada lagi orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus kalah oleh kuasa iblis. Penghakiman Allah atas dunia saat ini dan penghakiman seluruh umat manusia di masa yang akan datang. Itu adalah fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menginsapkan dunia akan dosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu yang menyadarkan kita. Tujuan Roh Kudus diberikan untuk murid-muridnya. Kalau yang pertama tadi menginsapkan dunia akan dosa, yang kedua adalah memimpin ke dalam seluruh kebenaran dan akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya hidup selalu di dalam kebenaran. Tidak ada lagi kompromi dengan yang namanya dosa. Saya masih sering ditanya oleh beberapa orang gitu, Bu Christine, boleh nggak orang Kristen bohong buat kebaikan? Yang saya tahu kalau bohong, bohong saja. Dan bohong itu dosa, itu yang diajarkan dari kita sekolah minggu. Tapi kalau sampai sekarang kita masih kompromi dengan dosa, berarti kita tidak hidup di dalam kebenaran. Saya sering berjumpa dengan anak-anak muda yang selalu bertanya kepada saya, gitu ya, boleh nggak berbohong buat kebaikan? Misalnya, gitu ya, berbohong buat kebaikan itu menolong temennya, yang ketika dia tidak masuk kuliah, terus dia titip absen, gitu ya. Jadi kalau ada yang tersinggung ya tidak apa-apa, berarti Roh Kudus sedang menegur kita gitu kan. Jadi nggak boleh gitu. Yang lebih parah lagi itu dilakukan ketika dia pulang dari retreat. Saya nggak ngerti apa yang didapat selama retreat gitu ya. Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Alkitab katakan gini, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya pasti dari jahat. Jadi nggak bisa iya setengah tidak setengah, nggak bisa gitu ya. Jadi memimpin ke dalam seluruh kebenaran dan akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, banyak hal yang terjadi. Jadi mujizat Pentakosta itu, mujizat baptisan Roh Kudus itu dialami oleh murid-murid Yesus yang saat itu sedang menanti-nantikan Roh Kudus turun atas mereka. Apa sih yang terjadi waktu Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus? Yang pertama adalah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Ketika Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus, yang terjadi adalah Petrus yang tadinya penakut. Karena waktu Yesus ditangkap, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada Petrus, apakah engkau bagian dari mereka? Dan Petrus berkata tidak. Tapi waktu Roh Kudus turun atas Petrus dan teman-temannya, Petrus menjadi pribadi yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Jadi sebetulnya ketika Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus, Roh Kudus turun atas hidup kita, itu membuat kita berani menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah takut kalau saya menyampaikan kebenaran. Yang menjadi masalah adalah bukan cuma takut menyampaikan kebenaran, masih ada anak Tuhan yang katanya hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, takut akan sesuatu yang harusnya nggak perlu ditakutkan. Masih ada anak Tuhan yang penuh Roh Kudus takut sama setan. Ini kan aneh gitu ya. Jadi saya kalau ketemu yang begini itu agak gemes gimana gitu ya. Gitu ya. Jadi waktu Roh Kudus turun atas Petrus dan teman-temannya, Petrus menjadi berani. Berani berkhotbah di depan ribuan orang. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Jadi waktu Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus, mereka menjadi pribadi yang pemberani. Jadi apa yang membuat kita takut kalau Roh Kudus menyertai kita? Saya sering ditanya oleh beberapa orang kalau saya pulang pelayanan malam hari terutama.
Jadi kalau turun dari Kaliurang jam 11 atau setengah 12 tuh selalu ditanya gini, Bu Christine nggak takut kalau pulang malam? Saya bilang saya nggak takut karena saya tahu ada Tuhan yang menyertai saya. Ya iyalah Bu Christine pendeta pasti nggak takut setan. Kalau ada orang jahat, saya bilang kalau ada orang jahat pasti Tuhan mampu melindungi saya. Jadi apalagi yang membuat kita takut? Waktu Roh Kudus turun atas Petrus dan teman-temannya, mereka menjadi pribadi yang pemberani. Petrus berani untuk berkhotbah, menyampaikan kebenaran itu sendiri. Yang kedua, Petrus berani berdoa untuk orang lumpuh dan orang lumpuh itu sembuh. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, saya baca. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu orang itu memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ketika Roh Kudus turun atas Petrus dan murid-muridnya, Petrus menjadi pribadi yang berani berdoa untuk orang sakit, untuk orang lumpuh, dan orang itu sembuh. Kebetulan saya sering juga berdoa untuk orang yang sakit, dan saya tidak pernah takut kalau saya berdoa untuk orang sakit. Ya kalau didoakan sembuh atau tidak itu bukan bagian saya. Bagian saya mendoakan dan bagian Tuhan menyembuhkan. Petrus berani berdoa karena ada Roh Kudus yang mengurapi Petrus. Jadi mujizat pengurapan Roh Kudus itu membuat kita berani melakukan sesuatu yang benar. Petrus berani berdoa untuk orang lumpuh dan orang lumpuh itu sembuh. Dan apalagi yang dilakukan oleh Petrus? Petrus mendoakan Eneas yang 8 tahun lumpuh dan sembuh. Dalam pengalaman pelayanan saya dalam program siaran di sebuah radio swasta di Yogyakarta, saya sering berdoa untuk orang-orang yang sakit. Bahkan pengalaman yang sangat mengajarkan saya, satu kali saya diundang berdoa di sebuah rumah sakit swasta di Jogja. Waktu saya berdoa, di sebelah ruangan tempat orang yang saya doakan itu ada seseorang yang lagi ngintip-ngintip melihat apa yang saya lakukan. Selesai saya berdoa untuk orang tersebut, yang di sebelah itu tanya, ibu tadi lagi ngapain? Saya bilang saya lagi berdoa. Terus dia bilang begini, ibu boleh mendoakan istri saya, istrinya sedang sakit. Karena saya tidak pernah kenal orang ini, saya tanya, Bapak asalnya dari mana? Dia sebut salah satu kota di Jawa Tengah. Dan saya tanya, saya bilang begini, saya pendeta. Jadi kalau saya mendoakan istrinya, saya doakan dalam nama Yesus. Dan yang membuat saya kaget, Bapak itu bilang begini, enggak apa-apa, didoakan dalam nama siapa aja, yang penting istri saya sembuh. Itu membuat iman saya juga bangkit rasanya gitu kan. Jadi saya lakukan tugas saya berdoa. Memang tidak terjadi apa-apa ketika itu, tapi beberapa hari kemudian kebetulan ada jemaat yang bekerja di rumah sakit tersebut dan dia dari ruangan itu, dia menyampaikan pesan kepada saya. Bu Christine dapat salam dari Bapak yang beberapa waktu yang lalu istrinya sedang didoakan Bu Christine. Oh ya, terima kasih, salamnya saya terima. Dia bilang sampaikan salamnya buat Bu pendetanya, istri saya sudah sembuh dan kami pulang kembali ke kota kami. Saya cuman yakin bahwa bagian saya mendoakan, bagian Tuhan menyembuhkan. Jadi ketika Roh Kudus turun atas Petrus dan murid-murid yang lain, membuat Petrus berani berdoa. Dan Alkitab mencatat Petrus mendoakan orang lumpuh dan sembuh. Petrus mendoakan Eneas yang 8 tahun sudah lumpuh dan sembuh. Kata Petrus kepada Eneas di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang 34. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Jadi ketika Petrus mendoakan orang sakit, Petrus selalu berkata dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu nama yang berkuasa. Mujizat baptisan Roh Kudus juga akan dialami oleh semua murid-murid Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga.
Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mujizat baptisan Roh Kudus itu dialami oleh semua murid-murid Yesus yang menerima pencurahan Roh Kudus pada waktu peristiwa Pentakosta. Dan Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Bapak Ibu jemaat GBI Kemang yang saya kasihi, doa saya, semua jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami banyak ketakutan. Situasi yang sedang kita alami membuat banyak orang takut. Tapi saya sangat yakin janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya juga diberikan kepada setiap kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu diberikan kepada saya dan kita semua, orang-orang yang disebut murid-murid Yesus. Dan kuasa yang sama yang diterima oleh Petrus dan teman-temannya. Dan waktu Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Biarlah mujizat baptisan Roh Kudus kita alami. Jangan takut berdoa untuk orang sakit. Jangan takut menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Jangan takut dengan apapun. Karena kita tahu kuasa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah hari ini kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh mengerti, menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Dan ketika kita melakukan aktivitas kita, kita tahu ada Roh Kudus yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Dan biar itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau saat ini kami sedang takut, kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, yang membuat kami tidak boleh takut. Kalau saat ini kami sedang sakit, kami percaya kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Bahkan kalau saat ini kami sedang menghadapi persoalan yang seolah-olah tidak menemukan jalan keluar, kami percaya bersama dengan Tuhan, Allah memberi kemampuan untuk kami sanggup menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami. Firman Tuhan menjadi penuntun langkah hidup kami. Supaya ketika kami menjalani hari-hari kami, kami tahu ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Mujizat pencurahan Roh Kudus boleh kami alami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang memiliki kuasa yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tak perlu berarti dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa Mari siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan. Kita percaya berkat datangnya dari Tuhan. Dan berkat Tuhanlah yang membuat yang sakit sudah disembuhkan. Yang dalam masalah diberikan jalan keluar. Bahkan yang dalam kekurangan Tuhan mencukupkan. Dengan iman angkat kedua tangan saudara. Dan kita terima
kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua. Mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.